Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu GTK Madrasah? Semoga kita semua ada dalam keadaan baik dan selalu semangat jalani segala aktivitasnya. Salam satu profesi, guru itu mulia. Baik, Bapak Ibu, pada video kali ini saya akan membahas beberapa rangkuman materi tentang kompetisi manajerial dan sosiokultural yang sesuai dengan kisi-kisi soal P3K Kemenag tahun 2023. Langsung saja kita bahas yang pertama, kompetensi manajerial. Nah, Bapak Ibu, nanti di soal kompetensi manajerial, Bapak Ibu itu dikasih waktu sekitar 20 menit ya. Kemudian banyak soalnya itu ada 25. Passing grade-nya 130 itu digabung dengan kompetensi sosiokultural. Kemudian poin paling besar itu 4 ya, dan paling kecil 1. Artinya setiap opsi jawaban yang diberikan nanti itu mendapatkan nilai dari angka 1 sampai 4. Nah, langsung saja kita bahas apa saja kisi-kisinya atau indikatornya. Nah, yang pertama adalah integritas. Integritas itu adalah konsisten berperilaku selaras dengan nilai, norma, dan atau etika organisasi, jujur dalam hubungan, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan, beserta resiko yang menyertainya. Contohnya misalnya ada karyawan atau atasan yang melanggar peraturan. Nah itu ya. Kemudian yang kedua adalah kerjasama. Ini kerjasama merupakan kemampuan menjalin, membina, mempertahankan hubungan kerja yang efektif, memiliki komitmen saling membantu dalam menyelesaikan tugas. Contohnya, misalnya melakukan kerjasama tim dari atasan. Selanjutnya komunikasi. Itu adalah kemampuan mempertahankan komitmen pribadi yang tinggi untuk menyelesaikan tugas, dapat diandalkan dan bertanggung jawab. Contohnya misalnya ada rapat atau forum diskusi ya seperti itu. Kemudian selanjutnya lagi indikator dari kompetensi manajerial itu adalah orientasi pada hasil. Itu merupakan kemampuan mempertahankan komitmen pribadi yang tinggi untuk menyelesaikan tugas, dapat diandalkan dan bertanggung jawab. Contoh misalnya ada tugas mandiri dari atasan. Selanjutnya pelayanan publik. Nah, pelayanan publik ini merupakan kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, transparan, mengikuti standar yang objektif, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi, kelompok, golongan, atau partai politik. Contoh misalnya ada antrian yang mengantri itu ada keluarga atau kerabat dekat. Semuanya sama, harus bersikap objektif. Kemudian yang selanjutnya adalah pengembangan diri dan orang lain. Ini merupakan kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan dan menyempurnakan keterampilan diri serta menginspirasi orang lain. Berikutnya adalah mengelola perubahan. Nah, mengelola perubahan ini merupakan kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan situasi yang baru atau berubah dan tidak bergantung secara berlebihan pada metode dan proses lama. Mengambil tindakan untuk mendukung dan melaksanakan inisiatif perubahan, memimpin usaha perubahan, mengambil tanggung jawab pribadi untuk memastikan perubahan berhasil diimplementasikan. Dan yang terakhir, indikatornya itu adalah pengambilan keputusan. Ini merupakan kemampuan membuat keputusan yang baik secara tepat waktu ya. Dan dengan keyakinan diri setelah mempertimbangkan prinsip kehati-hatian. Jadi harus hati-hati dalam mengambil sebuah keputusan, kemudian dirumuskan secara sistematis dan seksama berdasarkan berbagai informasi, alternatif pemecahan masalah dan konsekuensinya, serta bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Nah, jadi Bapak Ibu, dalam materi kompetensi manajerial itu ada 8 indikator. Nah, untuk bisa mengerjakan soal P3 nanti, Bapak Ibu diharapkan bisa menghafal ke-8 indikator daripada kompetensi manajerial ini. Nah, selanjutnya kita bahas
Apa saja yang merupakan indikator dari kompetensi sosiokultural? Nah, namun sebelum saya sampaikan, soal yang berkaitan dengan kompetensi sosiokultural ini dikasih waktu 20 menit ya Bapak Ibu. Kemudian banyak soalnya adalah 20. Passing grade-nya itu 130, tadi kan digabung dengan kompetensi manajerial ya. Nah, indikatornya di sini karena berbicara sosiokultural berarti perekat bangsa gitu ya. Itu kemampuan dalam mempromosikan sikap toleransi, keterbukaan, peka terhadap perbedaan individu atau kelompok masyarakat, kemudian mampu menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam mempersatukan masyarakat dan membangun hubungan sosial psikologi dengan masyarakat di tengah kemajemukan Indonesia, sehingga menciptakan kelekatan yang kuat antara ASN dan para pemangku kepentingan, serta di antara para pemangku kepentingan itu sendiri, menjaga, mengembangkan, dan mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara Indonesia. Nah, biasanya ini poin-poin yang mesti kita kunci atau kita ingat itu terkait dengan kepekaan terhadap perbedaan budaya, kemudian kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap konflik, dan empati. Baik Bapak Ibu, saya ulangi ya. Jadi kesimpulannya, kompetensi manajerial itu ada 8 indikator ya. Yang pertama adalah integritas, kedua kerjasama, kemudian ketiga komunikasi, keempat orientasi pada hasil, kelima pelayanan publik, kemudian keenam pengembangan diri dan orang lain, ketujuh mengelola perubahan, dan kedelapan adalah pengambilan keputusan. Sedangkan indikator dari kompetensi sosiokultural itu yang pertama adalah kepekaan terhadap perbedaan budaya, kemudian kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap konflik, dan yang terakhir adalah empati. Nah, sekian saja Bapak Ibu mengenai rangkuman materi ya yang berkaitan dengan kompetensi manajerial dan kompetensi sosiokultural. Untuk selanjutnya nanti kita bahas rangkuman materi tentang kompetensi teknis dan kompetensi wawancara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe agar Bapak Ibu tidak ketinggalan video berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.